bentar lagi nih. Buat kalian yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, program pemulihan pajak kendaraan bermotor 2025 bakalan berakhir di tanggal 30 September. Jangan tunggu mepet ya, nanti antriannya panjang. Yuk manfaatkan programnya sekarang juga. Tenang aja, bayarnya gampang kok. Tinggal ke Samsat Induk, Samlink, Outlet, Mall Pelayanan Publik, Kios KI, dan juga online. Tapi untuk pajak kendaraan 5 tahunan itu hanya bisa dilakukan di Samsat Induk sesuai dengan kendaraan terdaftar. Yuk buruan, keburu telat. Kan kita sudah tahu bagaimana 2025 dan 2026. Yang pertama yang untuk 2025 ada rasionalisasi seluruh pendapatan para pejabat negara. Kalau saya maka sudah dari dulu rasionalisasi. Andai kata pun biaya operasional tidak dirasionalisasikan karena duitnya juga diserahin untuk kepentingan masyarakat. Jadi kenapa saya sekarang nggak dipotong setengah? Kalau saya sih dipotong setengahnya, semuanya hilang juga nggak apa-apa. Cuman antrian orang setiap hari yang ke rumah sakit, yang anak sekolah, yang rumahnya roboh, tidak akan bisa cepat ditangani langsung dengan tangan saya. Ya Pak ya? Ya, betul Pak. Misalnya ada orang nih Pak, ada orang, dia harus kemoterapi bolak-balik dari Ciamis ke Bandung. Sekali berangkat per minggunya 750.000 satu orang Pak. Nah kemudian kan saya tidak bisa minta ke APBD ya? Tidak bisa langsung Pak. Ada proses. Proses kalaupun itu harus diajukan melalui BTT. Bantuan sosial. BTT Atau kan? BTT. BTT. Dan itu prosesnya panjang. Sedangkan orangnya perlu berangkatnya sekarang. Ya. Ke rumah sakit harus pergi sekarang. Ya. Nah fiskal yang paling mungkin digunakan adalah biaya operasional. Ya. Karena banggat. Gitu Pak. Dan saya selalu bawa tuh di mobil itu tunai. Ya. Rika. Nah, sekarang kemarin kan saya sudah mengucapkan terima kasih nih Pak Sekwan, ada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang akomodatif dan membaca arah perubahan, Ya. serta melihat kecenderungan masyarakat. Sehingga yang kemarin salah satunya yang untuk tunjangan perumahan saya minta turunin 10 juta per orang. Ya Pak ya? Siapa? Nanti sampaikan ke Pak Ketua dan seluruh anggota. 10 juta per orang diturunkan. Asalnya berapa? Saya 62. Jadi sekarang jadi 52. Di bawah DPR RI itu. di bawah DPR RI. Sudah di bawah DPR RI, ya kan? Iya. Tapi kan kalau DPR RI kita nggak bisa komentar gitu. Kita komentar DPRD provinsi saya, kan itu kewenangan saya. Nah, kemudian sekarang ini kan kita ini akan menghadapi hal baru lagi Pak, yaitu menurunnya pendapatan Provinsi Jawa Barat karena dana transfernya dipangkas. Tidak main-main Pak, 2.458 miliar. Nah kalau di Pemda kita sudah ya Pak? Sudah Pak. Sudah Pak. Mamin dari 5 miliar tinggal 1 miliar. Jadi judulnya tidak ada biaya makan, hanya ada biaya minum. Listrik dipotong setengahnya, air dipotong setengahnya, belanja barang dan jasa tinggal disisain berapa? Dikurangi hampir 670 miliar. Iya, belanja hibah Belanja hibah dikurangi 225 miliar. lebih Pak, karena tadi ada yang Tambahan lagi Pak. tambahan lagi. Nah, pokoknya banyak komponennya dengan asumsi seluruh belanja kepentingan rakyat tidak berubah. Jalan, jembatan, irigasi, layanan kesehatan, pendidikan, ruang kelas baru, beasiswa segala macam tetap. Nah sekarang Bapak Sekwan, apa yang akan dilakukan perubahan-perubahan dalam pola belanja, dalam postur anggaran seperti hari ini? Ya, yang jelas mungkin kita akan rasionalisasi dulu dari mulai makan minum, pemeliharaan, termasuk perjalanan dinas yang memang agak besar ya. Dan itu kita akan semuanya dirasionalisasikan sesuai dengan hari ya kerjanya. Tidak antisipasi kalau misalkan ada ini, jadi semua kita rasionalkan termasuk
kegiatan-kegiatan seremonial Mm-mm. dan menghilangkan itu. Jadi semua Ya, akan hilang, termasuk seremonial segala macam ya. hilang, Dirasionalkan. dirasionalkan. Kita sama-sama prihatin. Betul. Itu, tapi yang prihatin hanya pejabat. Kalau rakyat tidak boleh prihatin. Gitu Pak ya? Betul. Nanti kita bareng-bareng RAPBD kan berarti kan rencana kapan selain ke DPR-nya? Sudah diserahkan ke DPRD Pak Gub. Uh-huh. Rencananya akhir bulan ini pembahasan dengan komisi. Mm-mm. Dan kita berharap setelah komisi kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lanjut Banggar, sehingga kita bisa sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri di pertengahan bulan Oktober depan. Iya. Jadi nanti di pembahasannya kita sampaikan posisi dan keadaan. Keadaan bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat juga bisa menyampaikan pada seluruh rakyat Jawa Barat tidak usah khawatir dengan penurunan belanja. Karena apa? Karena kepentingan pembangunan yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat akan tetap berjalan. Paling nanti kita harus bertemu wali kota dan bupati. Betul sekali Pak. Karena mereka pasti banyak mengalami penurunan. Sangat Pak. Dan mereka bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang nyata. Ya. Dan kita juga akan menyampaikan tidak boleh dikurangi belanja pembangunan jalan, sehingga surat edaran dan bahwa absen dari pajak kendaraan bermotor harus dipertegas lagi untuk APBD 2026. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, kemarin kita kumpul seluruh kepala daerah. Mana Bapak Desa anu nek di sini, ke sini. Sudah Pak, cukup. Ini kita lanjutin urusan desa. Desa anu nek disita. Assalamualaikum. Woi, Pak Kades. Iya, Sukawangi Pak. Yuk Bapak Kades ya. Sukawangi. Iya desa. Sukawangi. Iya desa. Sukaharja. Ayo. Iya. Ketua BPD Sukaharja. Oh DPRD. DPRD desa. di bawah. Oh DPRD DPD desa. Sukawangi. Iya, iya. Sukawangi. Wah desa Sukamulya. Sukamulya, Pak. Pak. Sukamulya. Tuh, ini, Sukamulya. Pak Kades di sini Pak Kades. Kades. DPRD-nya di sini. DPRD di sini Pak Kades di sini. Pak, ini dia. Bapak DPRD di dia. Pak, berapa? Oh, ya, Bapak DPRD. Sok. Jadi desa yang akan disita oleh bank teh desa mana? Desa Sukamulya sama Desa Sukaharja. Dua desa itu. Betul. Banknya bank mana? Bank Indonesia. BI ya? BI. Yang mengajukan pinjaman ke BI-nya siapa? Ke banknya siapa? Lidarmawan. Hah? Lidarmawan Cincang. Bank Perkembangan Asia Pak Kapung. Oh dulu. Iya. Bank Perkembangan 84. 84. Berapa dulu minjem tahun 84? 850 juta Pak di dokumen. 850 juta zaman tahun 84. 83. 83 850 juta. Mohon. Zaman itu hampir 1 miliar. Lampung Pak. Lebih ya. 7.000. Iya, hampir 1 miliar zaman Mohon. itu. Iya, Mohon. betul. Waktu golek Asep Sunandar masih kene 400.000. Jadi tambah 150 juta itu perbandingannya. Iya, iya, betul. Berarti berapa? Nah kemudian itu dulu gimana riwayatnya? Ketua BPD kebetulan waktu itu sekdes. Sok Pak Sekdes. Atur nuhun. Bagaimana itu kantor desa bisa jadi jaminan pinjaman bank? Bukan kantor Pak, Nah, bukan kantor. Jadi kalau di Sukaharja mah tidak ada pemukiman, cuma tanah kebun perkebunan aja. Kalau di Sukaharja mah. terus yang kantor desa mana? Enggak, kalau Sukamulya rumah 2 RT ya. Warga. Warga Ya, satu kalau, kampung. Kalau di Sukaharja Jadi tidak. nggak ada kantor desa. Kalau yang kantor desa Sukawangi, yang Kehutanan. kehutanan. Ini mah kantor desa mah nggak ada urusan dengan bank. Betul. Nggak ada. Kantor desa mah urusannya tanah itu dianggap sebagai kawasan hutan. Betul. Sehingga ditetapkan sebagai kawasan hutan disegel. Betul. Karena dianggap membangun kantor di areal kawasan hutan milik negara. Betul. Gitu kan? Betul, betul. Nah, jadi kemudian kalau yang Sukaharja itu sama Sukawangi, Sukamulya. Sukamulya sama Sukaharja, yaitu areal penduduk
Ada masyarakatnya. Kalau saya tidak ada masyarakat. Oke, yang ada masyarakatnya mana? Ini Sukamulya. Oh, Bapak ada masyarakat, yang Bapak itu yang di Ibu kebon. Kebun aja. Kebunnya milik siapa? Jadi ada milik warga, ada milik orang tua. Artinya kebun milik masyarakat, ya kan? Kemudian menjadi sitaan bank. Oh, gitu. Jadi dongengna kumaha itu baheula bank bisa boga tanah dijaminkan. Pangitan sekitar tahun 83 pangitan Pak. Li Darmawan balanja di Sukaharja mesar tanah. Oh, Li Darmawan teh eta pengusaha eta. Pengusaha eta, tapi nu dihandap nama PT Gunung Batu Makmur. Perkebunan sareng peternakan. Balanjana ka saha? Balanjana lewat almarhum Haji Parid di Gunung Batu. Cipayun Haji Parid sanes kepala desa, kepala dusun lah Kepala dusun. Nuhun. Tah terang-terang tahun 82-an disita ku BI. Nah, abdi kaleresan nu hadir di lapangan sareng Bapak kepala dusun kaleresan ramana Ibu Kades. Nu dihadirkeun mung daftar kolektif hungkul Pak, teu aya naon-naon gitu. Alas hakna teu terang naon eta gitu Pak. Dina daftar kolektif mung aya teh 420 hektaran lah kurang lebih. Tapi di lapangan kaleresan tahun 87 aya verifikasi tos diukur. Tanah di Sukaharja teh itu nu warga anu saha termasuk nu Li Darmawan Cingcat kumargi tos teu aya warga nu ngaku di dinya dinamian Li Darmawan Cingcat kirang langkung 80 hektar gitu Pak. Jadi di Sukaharja aya nami eta, tapi eta oge duka ari legalna seratna naon gitu. Jadi gini, intinya adalah pada saat itu ada belanja yang dilakukan oleh pengambil hutang. Pengambil hutang, mohon Pak. Debitur. Nah, kemudian ke bank. Kemudian waktu itu dia belanja untuk kepentingan perusahaan. Belanjalah di tempat Bapak. Pertanyaannya adalah objek yang dibelanjakan kemudian menjadi jaminan ke bank termasuk objek yang sekarang disita tidak? Iya, ada di situ. Itu objek. Ya, yang dipasang pelang-pelang memang sekitar situ, Pak. Oh, yang dipasang pelang itu memang itu tanah milik perusahaan yang dijaminkan. Iya, karena masyarakat sudah tidak ngaku di situ. Nah, sekarang karena perusahaannya lama tidak mengisi, pengusahanya udah meninggal. Belum. Kalau nggak salah masih ada. Pengusahanya masih ada, tetapi taruhlah misalnya banknya tidak dibayar. Kemudian kegiatan usahanya tidak dilaksanakan. Karena dulu rencana usahanya bebasin tanah mau bikin apa? Ternak ya Pak? Ternak, perkebunan. Perkebunannya tidak jadi. Tidak, cuma nanam ada pohon kelapa berapa. Biasa zaman baheula gitu. Mohon. Aya kanang me, cukup ya we. Rek nyieun perkebunan, meuli kebon belakang awi 3. Rek nyieun peternakan nyieun kanang me, nya me ka bank. Duitna dicokot terus dipake meuli peternakna mah henteu terus teu dibayar. Memang akal-akalanana gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika peternakan tidak jadi, ketika perkebunan tidak jadi, tanah itu kosong. Kosong. Ketika kosong diisi warga. Ya ada. Warga juga bukan warga situ. Nah, artinya lo baju lemah we daratan daratan kadinya. Tahun aya nyaho urangnya teu kaope tanah kosong. Sok dia ada sian dijadian imah. Jadi warga di situ yang hari ini menjadi objek sitaan tanahnya, memang tanahnya tanah yang dijaminkan. Ya, yang di situ. Dan kemudian warga tinggal di situ hari ini punya rumah, punya tanah, bersertifikat nggak sekarang mereka? Kalau menurut informasi ada katanya sebagian yang sudah jadi sertifikat. Tetapi mereka tidak beli. Beli Pak. Kasaha beli. Ahli warga ada yang masih warga aslinya Pak, di situ ada, yang masih warga asli ada, tapi nggak ada penduduk, cuma tanah aja gitu. Yang emang mereka tidak jual dari dulu Pak. Oh, tidak dijual. Ya. Ya kan gini, kalau versinya si Bapak bahwa tanah yang hari ini akan disita oleh bank sebagai bentuk jaminan yang diberikan pada bank adalah tanah yang dibebaskan oleh peminjam.
Ya, Ya kan? sebagian besar itu yang ada di Sebagian situ. besar. Nah, Iya. kemudian sehingga kalau hari ini diambil oleh BI wajar. Wajar. Karena memang itu tanah yang dijaminkan. Ya, yang 80 itu Pak. Ya, Nah, iya. kemudian ada nggak tanah yang bukan objek yang dijaminkan, bukan objek yang dibebaskan pada tahun itu, kemudian hari ini menjadi jaminan? Ya 400 sekian itu Pak. Kan jadi 400 sekian, kalau di desa tercatatnya 80. Oke. Yang 400 sekian orang, Hektar. Hektar. Ya, Pak. yang 400 sekian hektar itu tanah yang dijaminkan, yang dulu dibebaskan, apa bukan? Tidak semua dibebaskan ya Pak. Sebetulnya kalau menurut pengakuannya kan ada daftar kolektif itu Pak. Jadi 420 hektar. Jadi dia mah ngakunya kekeh aja itu yang 420 hektar. Yang lebih parahnya satu desa itu diblokir, tidak bisa membuat administratif usaha pertanahan, jual beli tidak bisa, bikin SPPT nggak bisa gitu. Bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh BI terhadap objek tanah yang dijaminkan berarti tidak semuanya yang dibebaskan dong. Iya. Tidak. Iya, tidak Pak. Kalau menurut kita gitu Pak, menurut keluarga, karena yang ada cuma 80 hektaran. Jadi kiwe lain mah. Dulu si Baksa Bambangsa Darmawan. si Darmawan. ini si Om Dharma naon? Ini Darmawan. Darmawan teh dulu beli tanah berapa? 80 hektar. Jadi kalau menurut dia mah ya itu 400 sekian Ada hektar. dua versi. Iya, versi dia mah menurut di daftar kolektif. Daftar kolektif. Ada daftar kolektif si A, si B, si C, tapi itu kalau menurut kita itu fiktif. Kalau menurut Darmawan bahwa dulu dia beli tanah 420 hektar. Iya. Sehingga kalau hari ini tanahnya disita oleh BI wajar. Wajar. Karena itu tanah dulu yang dia bebaskan kemudian menjadi barang jaminan. Iya. Tapi kalau versi Bapak dan versi desa serta masyarakat, mereka itu membebaskan karena hanya 80. Iya. Sedangkan sekarang yang akan disita oleh BI itu adalah tanah warga. Harga. Gitu meren? Nuhun Pak. Oh, gitu merennya punya. Nah, sekarang upaya hukum. Sudah apa yang dilakukan upaya hukumnya? Kalau ini sekarang kan 2 tahun ke belakang kita diblokir. Alhamdulillah setelah ke Komisi 1 udah dibuka sekarang. Blokiran udah dibuka kecuali Komisi 1 DPR RI. ya DPR ini Kabupaten. Oke. Sekarang tinggal yang 400 sekian itu pun udah dibuka blokir. Kalau kita ada yang mau peralihan harus lapor dulu ke BPN Pak, di-plotting dulu baru oh iya betul ini di luar plottingannya. Makanya langkah hukumnya sekarang gimana nih? Ini kan harus segera selesai. Kalau kita belum menempuh langkah hukum, kalau desa. Ya udah kalau begitu saya kasih pengacara yang gratis. Pengacaranya nanti gratis, tidak boleh mengut biaya dan tidak boleh dikasih. Itu pengacara di bawah gubernur. Nanti membantu warga mengadvokasi ini semua agar tanah yang itu memang hak warga kembali. Iya, betul. Gitu meren? Iya. Kalau Karena kan Sukamulya Pak lebih ini lagi sih, kalau Sukamulya ada penduduknya. so kumaha. Ya kalau di Sukamulya kan gini Pak, saya sudah berupaya ketika saya masuk menjabat 2019 karena itu BLBI dan BI itu sudah terpampang bahwa sitaan negara gitu. Nah setelah itu saya cross check, dipanggil orang pertama yang melakukan transaksi. Dia itu dulu pengakuannya tidak sesuai yang diaku sekarang 377 hektar. Dia mengakui bahwa pernah membebaskan di situ hanya 2 blok Tegalaban, Nah kalau Cangkore. desa Bapak siapa yang menjadi objeknya? Pak Haji Mehmet Iskandar, kepala desa pertama desa Sukamulya. Tetap di Darmawan Pak. Oh masih ini juga? Iya. Oh ini melintas juga ke sini? Iya, Iya. perbatasan. Satu Satu hamparan. Satu hamparan kan Sukamulya 377 hektar, Sukaharja 451 hektar. Itu pengakuannya berdasarkan sitaan tahun 91 dan 92. Nah di situ kepala desa Sukamulya saya panggil 2 kali, 3 kali musyawarah dengan masyarakat dengan kegaduhan bahwa tanah ini diaku dengan BI. Pengakuan dia hanya ada di blok Tegalaban, Cangkore dan Gunung Siem. Itu hanya 3 blok. Sedangkan luasnya 3 blok itu diperkirakan hanya sekitar 70 atau 80 hektar. Itu pun tidak lunas pengakuan dia, pengakuan Pak Haji Mehmet Iskandar, dan tidak membuat surat apapun. Dan sampai hari ini saya belum pernah melihat bahwa
si dermawan atau hasil sitaan itu mempunyai surat alas hak, akte jual beli atau sertifikat. Ya udah kalau begitu lebih baik begini aja. Udah kita siapin pengacara, digugat aja. Biar kedudukan hukumannya nanti berdasarkan putusan pengadilan. Itu Pak. Nanti urusan gugatannya saya bantu biayanya. Ya siap. Kalau bukannya ada pelang sudah di pengadilan gitu. Sudah. Iya, pelang sita. Yang benar kan sita bisa digugat. Iya, yang kasihan itu Pak, Ya, bisa ada digugat. satu kampung namanya Kampung Parung Santen. Itu ada 17 kakak dan 60 warga. Dari turun temurun mereka tidak pernah menjual. Oh iya. Pagi tadi pun geruduk ke kantor desa Pak. Dari pagi jam berapa? Jam 7 udah ke kantor desa, mereka datang sampai kisaran di angka 200 orang yang datang. Ya udah, pada seluruh warga semuanya tenang, Gubernur Jawa Barat akan menangani. Siap. Nanti kesehatan pengacaranya kita cari jalan, yang penting warga tidak boleh dirugikan. Kan kalau itu hak warga dan warga belum pernah menjual, tiba-tiba disita kan nggak adil. Gitu Pak? Ya siap.